Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, Al-Quran itu kemungkinannya cuma dua, nggak ada kemungkinan ketiga. Hanya dua. Kalau nggak jadi penolong ibu-ibu pada hari kiamat, kalau tidak menjadi syafaat bagi ibu-ibu pada hari kiamat, atau dia akan menjadi bumerang bagi ibu-ibu, nikam ibu. Kapan menjadi penolong? Kalau ibu baca, ibu pelajari, dan ibu amalkan. Kapan dia jadi bumerang? Kalau ibu tidak baca, atau ibu baca tapi ibu tidak pelajari maknanya, atau ibu baca, ibu pelajari tapi ibu nggak amalkan dalam kehidupan ibu sehari-hari, itu jadi bumerang. Bismillahirrahmanirrahim. Mengamalkan ilmu yang ibu pelajari, itu harga mutlak, Bu. Kalau ibu tidak mengamalkan ilmu yang ibu pelajari, akan terjadi fitnah di dalam kehidupan ibu. Bener nih. Saya nggak nakut-nakutin ibu, cuman ngancem. Pokoknya. Dan itu bukan ancaman saya. Ibu catat riwayat dari Abdul Razak yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan disahihkan Syekh Albani, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, atau yang lebih tepat Ali bin Abi Thalib dulu. Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan, "Dzakara fitanan fi akhir zaman." Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan akan terjadi fitnah di akhir zaman. Lalu ketika Umar dengar, Umar bertanya kepada Ali, "Mata dzalika ya Ali?" Kapan fitnah itu terjadi wahai Ali? Jadi kapan sih fitnah itu akan terjadi? Ibu catat baik-baik, kata Ali bin Abi Thalib, "Idza tafaqqaha li ghairi din." Ketika seseorang mempelajari agama tapi motifnya bukan untuk agama, motifnya untuk dunia, motifnya untuk popularitas. Orang buat kajian, buat daurah, atau mungkin ngisi kajian, tapi motifnya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Motifnya niatnya bukan untuk Allah, lalu untuk mengembangkan agama ini. Motifnya untuk eksis. Kok dia bisa, kita nggak bisa, kita juga buat kajian. Dia bisa ngundang Ustadz A, kita juga undang Ustadz A. Jadi kompetisi duniawi. Kalau kompetisi akhirat bagus, tapi kalau menang-menangan, hebat-hebatan, itu akan fitnah, Bu. Fitnah. Fitnahnya mengenai siapa? Ya dia sendiri. Hidupnya akan penuh dengan fitnah. Nanti kena di rumah tangganya, bisa jadi masuk dari suami, masuk dari anak, masuk dari keluarga besar. Pokoknya hidupnya kalau udah ngaji bukan karena Allah, maka akan terjadi fitnah. Yang kedua, wa ta'allamal ilma li ghairil amal. Pada saat seseorang mempelajari ilmu agama tapi tidak diamalkan. Nggak diamalkan. Yang ketiga, wa idzal tumisati dunya bi amalil akhirah. Kalau orang sudah mengejar dunia melalui amalan akhirat. Jadi kalau orang sudah mengejar dunia melalui amalan akhirat, itu loh, itu terjadi fitnah, akan fitnah. Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dan disahihkan diantaranya Syekh Albani rahimahullah. Nah yang kita titik beratkan, Bu,
kalau kita belajar tapi nggak diamalin, maka akan terjadi fitnah dalam kehidupan ibu-ibu sekalian. Kalau saya belajar nggak diamalin, maka fitnah untuk kehidupan saya. Pokoknya akan ada bencana lah, ada tragedi, ada masalah yang nggak selesai-selesai. Itu tuh Bu. Makanya jangan main-main dengan mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan ilmu bukan untuk orang lain, untuk kita Bu, kita. Kalau kita nggak amalin, fitnah. Tunggu aja tanggal mainnya, ada aja kejadiannya deh. Pasti ada. Dan itu penjelasan dari para sahabat Nabi SAW. Dan walaupun ini ucapan Ali di hadapan Umar, saya ingin tanya, ini hal yang terlihat atau hal yang gaib, Bu? Ingat ucapan Ali bin Abi Thalib, akan terjadi fitnah di akhir zaman. Gaib, akhir zaman itu gaib. Nah, para ulama mengatakan kalau para sahabat bicara tentang hal yang gaib itu bukan dari otaknya, itu pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nggak mungkin sahabat nggak berani bicara hal gaib tanpa wahyu, tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa pesan. Jadi hati-hati nih Bu. Begitu ibu nggak ngamalin ilmu ibu, fitnah. Makanya para sahabat dulu Bu, konsep belajarnya apa kata Utsman bin Affan? Kana rajulun minna idza ta'allama al-Qur'an, dahulu itu di antara kami kalau belajar Al-Qur'an itu belajarnya 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Wala yujawizuhun, dan mereka tidak akan melangkah ke ayat yang ke-11 kecuali telah mempelajari dan mengamalkan ke-10-10-nya. Allahu Akbar. Luar biasa ya Ibu sekalian. Itu tuh Bu, ibu belajar agama tuh bukan biar pintar semata. Ibu belajar agama itu untuk jadi soleha. Jadi orang bertakwa. Jadi nilai itu nggak penting kalau nggak diamalin tuh ilmu. Hafalan jadi tidak berarti kalau nggak diamalin ilmu tersebut. Kan kita udah sampaikan kalau nggak salah ya, aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari mana? Hah? Ya lupa lagi Ibu. Masya Allah. Berasal dari qori-qorinya. Tapi ingat jangan suudzon sama qori. Suudzon sama diri sendiri gitu ya. Hati-hati loh. Kalau ibu baca dalil seperti ini, jangan ditembakkan ke orang, tapi tembakan ke diri sendiri. Ibu sholat maghrib di masjid, imamnya kayak Syekh Sudes. Munafik nih. Baru dapat ilmu tadi siang. Loh nggak boleh Bu. Munafik itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Di zaman Nabi aja sahabat nggak tahu siapa munafik tulen kecuali mungkin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi 10 ayat diamalin. Saya pernah disampaikan oleh salah satu guru saya, hafizahullah. Beliau cerita, dulu waktu beliau belajar, beliau kan belajar ngaji rutin sama guru beliau. Sama guru beliau. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba pas lagi seru-serunya ngaji rutin, itu kajian diliburkan tanpa sebab oleh guru beliau. Diliburin tuh Bu. Bingung tuh kata beliau, nih kok libur sih? Padahal nggak ada kendala apapun. Jadi diliburin,
sampai mereka datengin guru mereka tersebut. Begitu ketemu sama sang guru, mereka minta, ayo dong kita mulai lagi, kita pengen belajar nih, kita ingin ngaji lagi. Aduh kayaknya hampa nih, nggak ada pengajian gitu kan. Ibu-ibu kalau ngerayu seorang ustadz kan, wow, pokoknya luar biasa tuh manuver-manuvernya. Apa kata guru beliau tersebut? Saya mau tanya sama kalian, kalian ini ngaji mau jadi murid yang pinter atau mau jadi murid yang bertakwa? Masya Allah, itu tuh emang guru tuh ya, dalam tuh pertanyaannya. Kalau kalian ingin jadi murid yang pintar, hari ini kita buat kajian lagi. Hari ini saya siap. Tapi kalau kalian ingin jadi murid yang bertakwa, sebelum mulai yang kemarin diamalin dulu. Orang kemarin belum diamalin, minta-minta lagi. Allahu Akbar. Itu tuh, makanya itu salah satu potret apa yang dikatakan Ustadz kita, Ustadz Abu Izzi, berguru tuh harus begitu tuh Bu. Bukan ngundang, bukan hanya sekedar ngundang kajian, ngundang penceramah. Emang punya filosofi Bu, dunia taklim itu Bu. Jadi kalau kalian cuma pengen jadi murid yang pinter, saya ajarin hari ini, saya nggak ada kendala kok, saya sehat, saya nggak safar. Tapi guru beliau tuh ngelihat nih murid-murid belum diamalin nih, pengennya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Tapi kok penerapannya nggak sesuai. Jadi kajian udah sampai halaman 115, amalannya baru sampai halaman 15. Ini kan nggak cocok, kurang 100 gitu. Gitu ya ibu sekalian. Jadi ibu ngaji itu untuk jadi orang bertakwa, bukan sekedar pinter. Orang pinter dari dulu udah banyak Bu, yang langka itu yang bertakwa. Itu yang harus ibu camkan. Nah banyak orang tuh tujuannya sebatas ilmu Bu. Al-Imam Az-Zarnuji, salah satu ulama madhab Hanafiyah, dan juga ini disampaikan oleh Imam Syatibi, salah satu ulama Malikiyah. Kata mereka berdua mewakili para ulama-ulama yang lain, mereka menuturkan ilmu itu mulia, ilmu itu keutamanya banyaknya luar biasa. Tapi ketahuilah, keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu itu tidak akan berfungsi kecuali ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Jadi ilmu itu dipuji, disanjung, dimuliakan, banyak keutamaannya. Itu kalau dituntut untuk diamalkan, bukan untuk dikoleksi. Jadi ibu jangan datang kajian tujuannya ngoleksi ilmu. Kalau ibu mau koleksi yang lain lah Bu, yang lain. Mak tuh koleksi, atau yang lain, perangko tuh. Ilmu jangan dikoleksi Bu. Itu akan jadi bumerang. Kata, ingat sabda Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu akan menjadi hujjah syafaat bagi engkau, penolong bagi engkau pada hari kiamat, atau menjadi bumerang bagi engkau pada hari kiamat. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, Al-Quran itu kemungkinannya cuma 2, nggak ada kemungkinan ketiga. Hanya 2. Kalau enggak jadi penolong ibu-ibu pada hari kiamat, kalau tidak menjadi syafaat bagi ibu-ibu pada hari kiamat, atau dia akan menjadi bumerang bagi ibu-ibu, nikam ibu. Kapan menjadi penolong? Kalau ibu baca, ibu pelajari, dan ibu amalkan. Kapan dia jadi bumerang? Kalau ibu tidak baca, atau ibu baca tapi ibu tidak pelajari maknanya, atau ibu baca, ibu pelajari, tapi ibu nggak amalkan dalam kehidupan ibu sehari-hari, itu jadi bumerang. Jelas ibu-ibu nih. Jadi para ulama dulu 10 ayat diamalin, 10 ayat diamalin. Makanya
banyak di antara mereka kalau dari kuantitas tuh ilmunya nggak banyak orang umat-umat sebelum kita tuh, tapi kenapa menjadi generasi yang luar biasa? Karena mereka belajar untuk diamalkan. Itu kuncinya, Bu. Dan saya ingin ingatkan, masih ingat nggak niat yang benar kata Imam Ahmad itu supaya apa? Apa, Bu? Supaya apa? Supaya menjadi orang yang rendah, kan gitu ya, rendah hati. Dan menghilangkan kebodohan. Betul. Ibu catat, gimana agar kita menuntut ilmunya melahirkan profil orang yang rendah. Dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Malik bin Dinar, "Idza ta'allama al-'abdul ilma liya'mala bihi kasarahu ilmuh." Kalau seorang hamba mempelajari ilmu agama, datang ke kajian, ikut majelis taklim, semangatnya mengamalkan ilmu tersebut, dan dia benar-benar ngamalin tuh ilmu, maka ilmunya akan membuat dia tawadu. Ilmunya akan membuat sifat sombong dan angkuhnya itu hancur berkeping-keping. Wa idza ta'allama al-ilma li ghairil 'amali bih zadahu fakhra. Tapi kalau dia mempelajari ilmu, ikut kajian, datang ke majelis taklim atau buat majelis taklim tersebut, tidak diamalkan, maka yang terjadi hanyalah keangkuhan, kesombongannya semakin bertambah. Begitu tuh, Bu. Jadi kalau kita ngaji tapi kita nggak amalin, bukannya semakin tawadu, semakin sombong. Itu tuh, itu teorinya, itu kaedahnya. Jadi kalau kita melihat ada orang, atau mungkin kita sendiri, Bu, ini kok ngaji bertahun-tahun, bahkan kalau dunia ibu-ibu hijabnya sudah syar'i, ada yang jilbab panjang, ada yang bercadar, tapi kok masih angkuh ya, masih sombong ya, nggak diamalin, itu intinya, gitu aja, nggak diamalin, ngaji tapi nggak diamalin, karena nggak mungkin orang yang ngamalin ilmunya itu jadi sombong. Wong ilmu, yang dia kaji adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin, nggak akan masuk sorga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar dzarrah. Berarti kan dia nggak ngamalin hadis tersebut. Semua perangkat ilmu ini, Bu, kalau ibu pelajari dan ibu amalkan, hasilnya ibu jadi orang yang tawadu. Hasilnya jadi orang yang tawadu. Orang yang rendah hati. Makanya Nabi orang yang paling rendah hati. Saking low profile-nya, masih ingat ketika hijrah ke kota Madinah, yang disangka Nabi siapa? Oleh orang-orang kota Madinah. Kan dulu belum ada selfie, Bu. Belum ada posting foto. Jadi orang-orang Madinah udah beriman tapi belum ngelihat wajahnya Nabi Muhammad tuh kayak apa sih. Dulu kan belum ada streaming dari Mekah. Jadi belum ngerti tuh ibu-ibu. Begitu Nabi SAW sampai ke kota Madinah, yang disangka Nabi siapa? Abu Bakar. Sampai Abu Bakar menginikan kainnya agar Nabi tidak kepanasan. Baru semua tahu, oh itu nabinya, salah kita.
Kenapa? Karena low profile. Masih ingat ketika ada seorang badui masuk ke majelis Nabi, terus bingung, yang Nabi yang mana ya? Itu saking duduk sama rendah tuh Bu, Masya Allah. Kenapa? Karena ngamalin ilmunya, gitu loh ibu-ibu. Diamalin. Orang kalau ngamalin ilmu, tawadhu, rendah. Tapi kalau udah nggak diamalin, udah deh. Itu awal dari kesombongan. Itu awal dari keangkuhan. Ini dakwah di Romangun ini awalnya saya nih. Saya. Udah nggak diamalin tuh ilmu kalau udah bilang begitu deh. Kalau udah bilang saya, kalau udah aku, kalau udah berbangga-bangga, itu nggak diamalin aja ilmunya. Udah simple, sederhana. Dan akan fitnah, 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 fitnah. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ibu-ibu diamalin. Makanya harus proporsional antara jadwal kajian dan jadwal pengamalan. Kalau setiap hari dari Senin ke Senin, jadwal kajian ibu sehari 4 kali, ya kapan ngamalinnya? Bagus sih banyak-banyak, terus kapan ngamalinnya tuh? Kan nggak ada, bingung orang. Harus ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk ngamalin. Sa'atan sa'ah, kata Nabi SAW. Ada waktunya kita ngaji, ada waktunya sama suami, ada waktunya sama anak, ada waktunya berkhalwat sama Allah, ada waktunya sama sahabat, ada waktunya jenguk orang sakit, ada waktunya Bu. Nggak bisa ngaji terus tuh, nggak bisa. Apalagi kondisi Jakarta begini. Jadi ibu harus pinter-pinter ngatur waktu. Lagi-lagi manajemen waktu tuh Bu. Iya, itu yang perlu disampaikan tentang apa namanya Bu? Diamalin Bu. Diamalin ibu-ibu. Imam Ahmad itu ketika baca bahwa Nabi SAW pernah dibekam lalu Nabi kasih 1 dinar, maka setelah itu beliau cuti sebentar untuk berbekam. Kenapa cuti sebentar? Ngumpulin duit begitu sampai 1 dinar, bekam dan kasih tukang bekamnya 1 dinar. Hanya dalam rangka ingin ngikutin Nabi SAW. Ya Allah Bu, itu para ulama. Padahal nggak ada fikihnya disunahkan kasih 1 dinar ke tukang bekam. Tapi saking semangatnya mengamalkan hadis yang didapat, Nabi kasih 1 dinar, beliau kasih 1 dinar Bu. Ya Allah. Coba Bu, kalau ibu-ibu praktekkan hadis ini, banyak tukang bekam Bu. 1 dinar berapa Bu emang ngomong-ngomong? 2 juta, bayangkan kalau 1 pasien kasih 2 juta, ibu tertarik gak ganti profesi jadi tukang bekam minggu depan? Nggak usah banyak-banyak, 4 pasien aja, udah lumayan tuh Bu. Allahu Akbar. Ya ibu-ibu pokoknya diamalkan.